Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wala hawla wala quwwata illa billah wa ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah, wabil khusus kepada Bapak Abu Hanifah selaku Kepala KUA dan Ibu Ririn selaku Kepala Cabang BSI di Ambarukmo. Bapak-bapak yang saya hormati, saya Lukman yang dipaksa mengganti Pak Agus yang dulu Ketua DMI. Pak Agus yang dalamnya pundi niku, Pak Agus Sonosari. Saya menolak tapi tidak bisa. Akhirnya semua sepakat pokoknya saya yang harus dipilih. Akhirnya nggak mau saya terima. Yang almarhum sing Sonosari. Wah, riyen kan Pak Agus nika. Saya dibawa sebagai kepala sebagai staf idaratnya. Tiba-tiba Pak Agus meninggal, saya yang harus menggantikan. Nah, Bapak yang saya hormati, masalah tentang ekonomi monggo nanti dipenggali bersama yang berkompeten, yang ahli. Saya cuma menyampaikan program DMI yang menurut saya sangat penting dan sulit dilakukan. Apa itu? Yaitu bagaimana mencoba mengajak kembali remaja untuk aktif di masjid. Itu yang menurut saya paling susah. Itu sudah saya wawancara ke beberapa masjid, susah. Saya ketemu remajanya langsung, susah. Saya pernah sendiri tampil membuat satu pelatihan, gagal juga. Nah, oleh karenanya, karena sulitnya itu, akhirnya wawancara saya lanjutkan untuk mencari solusi. Dan solusinya itu adalah takmir dan jamaah, orang tua dari remaja di lingkungan itu harus kerjasama. Jadi takmirnya mengadakan kegiatan, jamaahnya harus mendukung. Nah, bahasa Jawanya itu ngoprak-ngoprak untuk berangkat. Ternyata itu akhirnya ketemu solusinya itu. Nah, DMI sendiri itu akan menginisiasi yang namanya TPA tingkat remaja. Remaja itu tantangannya lebih berat. Tetapi begitu masuk SMP sudah nggak ngaji TPA. Nah, itu hampir mayoritas masjid, mungkin kalau ada yang remajanya ada kegiatannya secara baik itu mungkin tidak lebih dari 10%. Jadi saya pun keliling. Nah, oleh karenanya maka ini bisa kita jadikan keprihatinan bersama-sama untuk kemudian kita menangani kesulitan itu. Di antaranya adalah masjid-masjid monggo mendirikan TPA tingkat remaja yang kalau kekurangan ustadz nanti bisa kami bantu DMI. Di tempat kami sudah ada 5 orang, 4 orang itu, satu di Asyifa, satu di Al Hidayah Berbah, lalu satu lagi di tempatnya Pak Agus itu. Jadi di tempat saya itu di Majelis Taklim Yabati, Bapak. Di Cangaan itu ada yang tinggal 5 orang, 3 sudah membantu untuk ngajar TPA. Tetapi yang ingin kita adakan berikutnya itu adalah TPA tingkat remaja. Terus nanti mungkin kami juga sudah mutu data yang ada di presensi tadi. Mungkin kami WA bapak-bapak yang berkenan untuk masjidnya diinisiasi untuk membuat TPA tingkat remaja. Nanti kami bisa datang lalu kemudian membuat itu. Pak, ruangannya nggak cukup, itu permasalahan sangat mudah. Cari warga yang rumahnya gede, diminta ruang tamunya dibuat ngaji, insya Allah boleh.
Nah, niku malah jenengan bayangkan loh, TPA yang tingkat SD itu jalan, tingkat SMP jalan, tingkat SMA jalan, masjidnya nggak cukup lalu dititipkan di rumah-rumah. Kampung jenengan kayak apa jadinya? Sangat bagus. Tapi itu saya sudah mencobanya, saya sudah wawancara ke sana kemari, sangat sulit. Oleh karenanya saya nggak putus asa gitu. Karena ini sulit, ayo kita bareng-bareng. Nanti kita minta bantuan Pak Kepala KUA, minta bantuan Pak Ibu Kepala Cabang, insya Allah lah. Demi anak-anak kita yang mau nggak mau itu tantangannya lebih berat kayak ke depan kayak apa. Ya itu saja program DMI yang saya sampaikan. Yang lain seperti Jatmat tadi itu di Masjid Telogowono ya. Insya Allah itu jalan. Dan yang lain-lain sebetulnya kami berharap begini, DMI itu adalah membantu penyaluran zakat-zakat dari lembaga-lembaga pengumpul. Basnas, Dadi las di ada yang swasta, dompet duafa gitu. Nah nanti kita niku ke depan nggih, kita data duafa di masjid-masjid itu, lalu kita ajukan ke mereka yang sudah mengumpulkan zakat. DMI nggak mengumpulkan zakat, termasuk zakat yang dari apa BSI itu kan pegawainya biasanya enten gitu. Nah nanti kita data duafa kita ya yang sekeliling masjid kita, lalu kita ajukan untuk mendapat haknya. Jangan dikirim ke sana sini tapi di sininya sendiri. Nah akhirnya cuma kedapatan hanya zakat fitrah saja kan, mboten nejo. Itu saja nggih Bapak-bapak. Nanti saya akan menghubungi di antara Bapak-bapak untuk sowan, saged sowan boten untuk menginisiasi berdirinya TPA tingkat remaja. Itu sudah kesulitan saya bertahun-tahun. Saya sudah meneliti sejak tahun 2000 tentang remaja itu. Oke Bapak, matur nuwun Pak Kepala dan Bu Kepala. Terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.